Di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dari manusia-manusia itu yang paling mulia siapa? Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat fisikmu. Allah tidak melihat hartamu, jabatanmu. Yang Allah lihat apa? Hati dan amalmu. Nah, itu. Jadi siapapun Allah nggak lihat, Allah nggak pandang. Mau fisiknya mancung, mau pesek, mau hitam kulitnya, mau putih. Nah, ya, itu diantara keistimewaan keutamaan ibadah haji kan kita bisa melihat semua makhluk manusia dengan berwarna kulit, orang Eropa, orang Jepang, orang Cina, orang Arab, orang Afrika, ya kan, orang Barat, semuanya kita bisa lihat. Nah ini ya, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Makanya pakaian ihram itu pakaian apa? Pakaian lepas tuh dunia semua tuh. Jenderal dilepasnya, apa dilepasnya, masya Allah. Ya Allah. Walaupun memang melaksanakan ibadah haji ini macam-macam. Ada yang kelas VIP, ada yang kelas VVIP. Beda-beda Pak. Kalau kelas yang reguler itu jarak dari pondokan ke Masjidil Haram jauh gitu. Itu perjuangan. Itu yang 40 hari itu. Itu haji yang biasa tuh, yang 35 atau 39 juta. Haji plus yang 100 juta itu jarak Masjidil Haram dengan hotel dekat. Yang VVIP yang harganya hampir 300 juta. Ya, jadi kalau Bapak pengen haji tahun ini bisa Pak. Ya 260 juta ya sekitar itu ya, tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Segitu harganya. Itu Masjidil Haram dengan hotel dekat banget itu. Ya. Itulah. Tapi apakah yang paling mulia yang mana? Yang paling mulia wallahu alam, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ternyata duit itu ngaruh juga ternyata ya. Yang 100 juta, yang 30 juta, yang 250 juta beda-beda itu hotelnya. Allah Akbar. Masya Allah. Tapi di akhirat surganya juga nanti belum tentu, yang di sana Firdaus belum tentu ya. Ya Allah ya Allah. Jadi kalau Bang Cecep tahun ini pengen berangkat haji gampang. Ya, ngeluarin aja duit 260 juta langsung berangkat. Gak perlu nunggu 10 tahun, 27 tahun. Ya cuma masalahnya punya uang segitu. Allahu Akbar. Ya rahimakumullah. Ustaz syukur di antara dia, alhamdulillah dia juga berangkat haji. Nah, berangkat hajinya dia tuh enak tuh dia tuh. Cuma ya paling lama 2 minggu. Ya, jadi dia jadi pembimbing haji yang VIP. Enak antum bener. Jadi kita ketemu di sana, ya Ustaz. Ini beliau di pembimbing haji yang pejabat-pejabat, yang orang-orang kaya itu yang tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Masya Allah, enak tuh ya. Udah ongkos-kosasi, pembimbingnya hajinya deket gitu, nggak perlu berat-berat. Jarak antara pondokan dengan Masjidil Haram. Ya, tapi insya Allah itu mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya ya. Nah ini ya, jadi ayat 70 ini Allah menjelaskan tentang keutamaan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Ayat 71, yauman nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah pada hari kami memanggil setiap manusia bimamihim dengan pemimpin-pemimpin mereka. Ini adalah Allah menceritakan tentang keadaan manusia di hari kiamat nanti. Faman utiya kitabahu, siapa yang diberikan catatan amalnya biyamini dengan tangan kanannya. Jadi diberikan catatan kanan, tangan kanan, artinya kebaikan. Faulaika, maka mereka itulah yaqrauna, mereka akan membaca kitabahum, kitab mereka, catatan ke amal kebaikan mereka. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Tidak akan dizalimi sedikit pun, Bang. Ya Allah ya Rabbana. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana ya tentang keadaan di hari kiamat setelah hancur alam semesta.
kita dibangkitkan dari kubur, kita dikumpulkan. Lalu dipanggil pemimpin mereka. Pemimpin itu siapa namanya? Nabi-nabi mereka. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Siapa pemimpinmu? Siapa nabimu? Nah, Nabi kita Muhammad. Nah, kita kira Rasulullah ini ngaku nggak kita ini jadi umat Rasulullah? Apa buktinya kita umat Rasulullah? Ya Allah, ya Rabbana. Allah Akbar walillahil hamd. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bagaimana keadaan mereka, orang kita semua nanti ngalamin, semua kita ngalamin, ya, nah, ngalamin bagaimana keadaan di hari kiamat, di padang mahsyar, dengan kita diperintahkan untuk meminta pemimpinnya siapa, mana pemimpin kamu, mana pemimpin. Jadi ada umat-umat, ini umat Nabi Adam, ya umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, nah terus terakhir umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ya Pak ya Allah. Kemudian ketika semuanya diberikan kitab amalan yang kanan, tangan kanan, yang dipegang tangan kanan, artinya adalah dia itu orang baik, ahlul khair, ya, ahlul jannah, ahlul khair, kitab tangan kanan, ya. Mereka mereka membaca dengan senang sekali, ya Allah, ini pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala baca Quran, pahala itikaf, pahala menyantuni anak yatim, pahala sedekah, pahala infak, pahala haji, pahala umroh, pahala itu, wah, kebaikan semua. Tidak, wala yuzlam fatil, dan tidak dizalimi sedikit pun. Artinya tercatat kebaikan sekecil apapun. Walaupun kita misalnya punya kebaikan, misalnya lagi bawa motor, ada kucing, kita hindarin kucing itu. Ya. Kalau saya ngalamin 2 kali Pak, pakai motor pernah nabrak, sampai mati, pakai mobil juga pernah nabrak, karena nggak tahu, gelap. Allahu Akbar, langsung kita kubur di kucing, ya Allah. Ya Allah, waktu itu berangkat subuh tuh Pak, nggak tahu ada kucing nyebrang, aduh, hati ya. Pakai mobil juga begitu juga, ya Allah, ya Allah. Di tempat yang nggak jauh ngalamin, ya Allah. Mudah-mudahan kucing tadi ya kan nggak disengaja kita nabrak, ya Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi tinggal nggak ada dizolimi, artinya tercatat semua kebaikan. Tercatat semua kebaikan, walaupun sekecil apapun, sezaroh-jaroh itu kecil gitu. Baru niat kebaikan aja udah tercatat. Jadi Allah tidak pernah menzalimi seseorang makhluk Allah yang berbuat kebaikan sekecil apapun, tercatat semua. Wa man kana fi haji a'ma, siapa orang ya yang di dunia ini a'ma, buta. Maksud buta di sini adalah tidak melihat kebaikan, kebenaran, ya. Orang-orang yang tidak melihat amal soleh kebaikan ketika di dunia. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat pun akan lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan lebih sesat jalannya. Nah, ini orang-orang kafir, orang munafik, orang maksiat. Dia tahu nih, ini kebaikan, ini pahala, ini surga, tapi dia nggak mau. Ini dosa, tapi dia inginnya dosa. Nah, itu dia buta. Jadi buta di sini maksudnya bukan buta mata kepala, tapi buta mata hatinya. Buta tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Nggak bisa bedain tuh. Nggak bisa membedakan, itulah yang membuat dia buta. Nanti di akhirat lebih buta lagi. Dan wa adallu sabil, dan lebih sesat jalannya. Lebih sesat jalannya lagi. Nauzubillahi min dzalik. Allah akbar walillahil hamd. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Dan sungguh ya kadu, hampir saja, la yaftinunaka, sungguh pasti mereka akan memfitnah kamu, 'anil ladzi, terhadap apa-apa auhayna yang kami. Nah, ini maksudnya yang memfitnah Nabi Muhammad SAW, ya, dari apa-apa yang kami telah wahyukan ilaika kepadamu ya Muhammad, litaqtari alaina ghairah, agar engkau mengada-ngada terhadap kami wahyu selain itu. Wa ijal latakhujuka khalila, dan jika demikian latakhujuka, sungguh mereka akan mengambil engkau khalila, sebagai teman setianya. Nah, Ibnu Abbas menceritakan, ya, mengatakan bahwa
ayat ini asbabun nuzulnya berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan segolongan orang kafir Quraisy pada waktu itu mendatangi Rasulullah dan dia berkata, "Wahai Muhammad, mintalah berkah kepada Tuhan-Tuhan kami, kepada patung-patung kami ini. Kami berjanji akan memeluk agamamu Islam." Kata orang kafir ini. Mereka terus mendesak Rasulullah agar berpaling dari Islam, tapi beliau tidak bersikap lembut kepada mereka. Tapi Rasulullah tetap bersikap lembut kepada orang-orang kafir itu. Mereka memfitnahnya dengan berbagai cara, ya kan? Tuh. Sampai begitu tuh, ya. Kami ngomong begitu tuh. Yuk, Muhammad minta nih kepada Tuhan kami nih. Jadi dulu Pak tuh, sekitar Ka'bah itu kan banyak patung-patung berhala-berhala. Yang di ada di sekitar Ka'bah itu. Nah, Nabi Muhammad tuh diperintahkan untuk minta berkah kepada patung-patung itu, aneh-aneh aja. Tapi Rasulullah tetap melayani dengan santun, tidak gerasa gerusu, ya. Dia difitnah, ya, dengan berbagai cara. Baru turun ayat ini. Liap tinunaka. Mereka sungguh memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh tuh Nabi Muhammad tuh nabimu tuh ternyata begitu orangnya. Padahal itu fitnah. Walaula dan seandainya ansabatnaka kami teguhkan hatimu ya Muhammad, laqad kita sungguh hampir saja engkau tarkanu ilaihim syai'an qalila, engkau cenderung kepada mereka sesuatu yang sangat sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, tentang dukungan Rasulullah kepada Allah kepada Rasulnya. Dia memberikan keteguhan pendirian Rasulullah, memelihara, menyelamatkan, menjaga dari kejahatan orang-orang yang memfitnah, ya, orang-orang kafir waktu orang-orang munafik, ya. Allah Akbar. Jadi ini ayat ini menceritakan begitu. Wa izalla azabnaka di'fal hayati wa di'fal mamat. Kalau begitu, sungguh kami rasakan kepadamu ya Muhammad di'fal hayat, siksaan yang berlipat ganda dalam kehidupan dunia, wa di'mal mamat, dan berlipat ganda setelah di akhirat. La tajidu laka alaina nasira, kemudian tidaklah engkau dapatkan bagimu terhadap kami seorang penolongmu. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya, ini maksudnya seandainya Rasulullah tidak menguat, Allah tidak memberikan kekuatan hati kepada Rasulullah, ya, yang hampir saja itu menimpanya. Kalau begitu nanti Rasulullah pun akan mendapatkan siksaan di dunia dan nanti lebih siksa lebih di akhirat. Nah itu. Tapi Allah memberikan kekuatan iman, keteguhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Seandainya itu terjadi, Rasulullah kan dia minta selalu kepada Allah agar Allah lindungi dari fitnah, dari kekejaman orang-orang kafir. Nah, yang sekarang yang terjadi kepada FPI kan, kenapa itu semalam di TV One, ya, aneh-aneh aja gitu ya. Fitnahnya luar biasa sekarang. Jadi orang ngaku-ngaku FPI, ya, dukung salah seorang calon presiden begitu kan, ya, difitnah macam-macam, padahal itu bukan orang FPI, Pak. Itu bayaran semua. Ketika ditanya, saya mau dibayar Pak 100.000, ada yang mau dibayar 150.000. Nah, ini ramai malam kan TV One. Masya Allah, di medsos juga ramai. Itulah memang perjuangan yang makin berat yang dialami oleh FPI. Sekarang FPI namanya Front Persaudaraan Islam. Nah itu, ya, difitnah lagi Pak. Dulu FPI Front Pembela Islam dibubarkan, sekarang FPI-nya difitnah gitu. Udah resmi di Kemul. Nah itulah. Jadi memang orang-orang